Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya marilah kita mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar materi, menghindari zina dan pergaulan bebas yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra, ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadits terkait dengan benar. 2. Peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra, ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadits tentang bahaya dari pergaulan bebas dan zina dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Meyakini bahwa sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah agama dengan baik. 4. Peserta didik dapat membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri dengan baik. Larangan perilaku zina dalam Al-Quran dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 32 berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina-zina itu, sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Menurut ulama tafsir Quraisy Shihab, Surat Al-Isra, ayat 32 menjelaskan, larangan mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk. Zina secara bahasa berasal dari kata zana hiasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Berikut contoh perilaku mendekati zina. 1. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang terikat oleh aturan norma dan agama. 2. Mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. 3. Berholwat atau berdua-duaan di tempat sepi. 4. Khutwah yakni melangkahkan kaki ke tempat maksiat. 5. Melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. 6. Melihat film atau tayangan media yang mengandung syahwat. 7. Membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan syahwat. Hukuman bagi pezina dalam Al-Quran dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Berikut adalah hadits tentang larangan zina. Nabi SAW bersabda, La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 48. Macam-macam zina dan hukumannya.
Zina muhson, perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dan disaksikan sebagian orang beriman. Zina ghairu muhson, perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah didera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya selama 1 tahun. Akibat perbuatan zina. 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. 3. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. 5. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. 6. Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Sedangkan pergaulan bebas adalah satu di antara bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Dalam pergaulan tentunya ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, baik batasan berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan lainnya. Cara menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Sedangkan hikmah menghindari zina dan pergaulan bebas adalah sebagai berikut. Melindungi dari perilaku negatif. Menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Hukuman berat bagi pelaku zina memberikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut mendekati zina dan melakukannya. Terpelihara dari penyakit kelamin yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan AIDS. Aurat menjadi terjaga. Dan terjaga kehormatannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.